Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Arya Dwi Nawasa Putra akan menjadi moderator dalam podcast episode spesial ini yang bertema Hijriah, membangun karakter Islami dengan teladan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam podcast ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kalender Hijriah. Apa sih kalender Hijriah itu? Kalender yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kalender ini memiliki peran penting dalam menentukan berbagai momen ibadah seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga hari-hari penting lainnya dalam sejarah Islam. Untuk membahas topik ini, kita mendatangkan narasumber yang sangat spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Dr. Anis Mustafirin STMI. Assalamualaikum Bapak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kali ini, Pak. Sebelumnya kita mulai pembahasan, mungkin dari panjenengan bisa memperkenalkan diri secara singkat. Panjenengan ini sebagai dosen apa? Barangkali penonton yang melihat podcast ini dapat lebih mengenal dan menyapa saat bertemu panjenengan di kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya diberi orang tua Muhammad Anis Mustafirin. Saya di PPNS sebagai dosen mulai tahun 1997. Kalian belum lahir. Alhamdulillah sampai hari ini mulai masuk saya ngajar di program studi teknik permesinan kapal. Kemudian sekarang saya untuk mengampu program studi teknologi rekayasa energi berkelanjutan. Ini sekedar karir di PPNS. Mungkin itu perkenalan dari saya. Yang lain-lain silahkan nanti kalau ketemu ya tidak apa-apa, tanya apa saja silahkan. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama. Bisa Bapak jelaskan mengenai apa itu tahun Hijriah dan bagaimana asal usulnya, Pak? Terkait dengan tahun Hijriah, asal usulnya sebenarnya bahwa penanggalan sebelum penanggalan Islam itu adalah menggunakan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi didasarkan pada kelahiran Nabi Isa. Konon mulai kelahiran Nabi Isa itu ditetapkan tahun pertama Masehi. Tahun Masehi itu berdasarkan peredaran matahari. Kemudian pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengajarkan kepada kita berbagai macam syariat melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang pertama adalah kewajiban sholat. Kewajiban sholat
itu diberikan oleh Allah kepada umat Islam ini ketika Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj? Tahun pertama, 1 tahun sebelum hijrah. Jadi Nabi masih posisinya di Mekah. Setahun sebelum hijrah atau tahun 1 sebelum hijrah, maka itulah ada perintah sholat. Nah, ketika perintah sholat itu, maka untuk menentukan waktu-waktu sholat itu adalah berdasarkan perhitungan bulan, bukan perhitungan matahari. Contohnya kalau waktu sholat, memang kalau waktunya dari segi waktu, durasi waktu itu berdasarkan dari matahari. Makanya di dalam Quran Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin adalah satu kewajiban yang sudah ditentukan waktu. Di situ waktunya sholat itu berdasarkan peredaran matahari. Karena ketika setelah selesai Mi'raj, Nabi pulang, maka Jibril datang menemui Nabi untuk mengajarkan kepada Nabi bagaimana sholat. Maka hari pertama Jibril datang ketika terbit fajar. Hari pertama begitu, itu untuk sholat subuh. Nah, terbit fajar itu bisa diketahui adalah ketika ada pergantian siang dan malam. Nah, disitulah penanggalan bulan harus berlaku di situ. Tidak cukup dengan penanggalan matahari. Karena hitungannya fajar. Kalau hitungannya terbit matahari, maka nanti perhitungannya bisa memakai kalender matahari saja. Maka di situ sholat subuh begitu. Ketika sholat zuhur, malaikat datang itu pas matahari setelah berada di titik kulminasi atas, akhirnya bergeser kira-kira kira-kira sedikit ya dari waktu istiwa istilahnya begitu, maka itu dimulai sholat zuhur. Begitu seterusnya. Hari pertama malaikat Jibril datang di awal waktu. Hari kedua malaikat Jibril datang lagi, tapi di akhir waktu. Kemudian setelah hari kedua datang itu Jibril langsung mengatakan, inilah waktu yang digunakan atau durasi interval waktu sholat subuh seperti ini, zuhur seperti ini, asar seperti ini, maghrib seperti ini, isya seperti ini. Maka dengan seperti itu akhirnya ditetapkanlah waktu-waktu sholat. Dari sini bahwa terlihat bahwa kewajiban sholat itu selain menggunakan penanggalan matahari, tapi sangat erat dengan penanggalan bulan, perhitungan bulan. Kemudian belum lagi kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, itu semua mengikuti penanggalan bulan. Contohnya kewajiban zakat. Zakat itu hitungannya adalah kalau sudah haul. Haul itu adalah 1 tahun. 1 tahun itu apa? 1 tahun versi komandan. Bukan 1 tahun. Termasuk ada lagi kewajiban haji. Nah, itu juga bulannya Dzulhijjah. Puasa kewajibannya di bulan Ramadan. Dan itu semua penanggalannya itu mengikuti peredaran bulan. Karena itulah maka dibuatlah zaman dulu waktu tahun 1 sebelum hijrah belum ditetapkan. Bahkan sampai Nabi wafat itu sebetulnya diresmikannya tahun Hijriah itu dimulai tahun 1 Hijriah itu kapan itu belum. Begitu selesai Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, biasa bersama Sayyidina Umar, maka disitulah akhirnya musyawarah para sahabat dibuatlah ketetapan penanggalan berdasarkan peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Akhirnya sepakat, sebetulnya macam-macam pendapatnya. Dimulai kapan? Ada yang mulai dari Isra Mi'raj, ada yang mulai dari akhirnya sepakat ketemu mufakat dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah.
Sebenarnya perhitungan tahun itu sudah mulai dulu. Maka nolnya, titik nolnya itu ditetapkan di belakang. Ditetapkan di belakang ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka di situ musyawarah ditetapkanlah satu Hijriah itu berdasarkan hari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, makanya tahunnya pun disebut sebagai tahun Hijriah. Itu kurang lebihnya begitu. Kronologinya mungkin sepengetahuan yang saya punya pengetahuan yang seperti itu. Mungkin kalau ada saudara-saudara mungkin ada pengetahuan lebih, saya pun juga menerima. Mungkin ada yang kurang pas, monggo silahkan, ya apa-apa, karena ini adalah terkait dengan sejarah, dan sejarah itu biasanya riwayatnya banyak. Makanya ini sebenarnya kita tidak perlu perdebatkan, tapi yang penting adalah bahwa untuk pelaksanaan syariat itu mengikuti peredaran bulan. Walaupun untuk kewajiban sholat itu sebagian juga waktunya mengikuti peredaran matahari, tetapi untuk durasi rukun Islam yang lain itu hampir semuanya mengikuti peredaran bulan. Itu mungkin terkait dengan tahun Hijriah. Masya Allah, luar biasa ya Pak asal usulnya. Mungkin banyak dari pendengar kita juga penasaran bagaimana cara kita sebagai umat Islam bisa mengapresiasi dan mengimplementasikan tahun Hijriah dari hijrah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak. Sebetulnya para sahabat menetapkan tahun Hijriah yang disebut juga dengan tahun Hijriah itu tidak lepas dari pentingnya hijrah itu. Hijrah itu sangat-sangat penting, dan sebetulnya hijrah itu ya harusnya setiap hari, bahkan setiap saat, setiap keadaan kita senantiasa hijrah. Hijrah itu apa sih sebetulnya? Kalau secara bahasa artinya berpindah, tetapi secara maknawi adalah hijrah itu adalah, kalau kita lihat sejarahnya, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu negara kafir, orang musyrik, menyembah berhala, dihalang-halangi untuk berbuat kebaikan, mengamalkan agama Allah. Akhirnya diperintahkan hijrah ke Madinah, negeri yang sangat welcome untuk mengamalkan agama Islam. Artinya sebetulnya esensinya hijrah itu adalah berpindah dari tempat yang sulit untuk mengamalkan agama Islam menuju tempat yang mudah untuk mengamalkan agama Islam. Itu dari segi istilah seperti itu. Yang lebih pokok lagi sebetulnya adalah hijrah itu adalah perubahan diri. Perubahan diri inilah yang paling penting. Karena hijrah tadi kan berubah tempatnya. Mekah ke Madinah dari jelek ke baik. Itu ya, yang paling pokok sebetulnya adalah kita ini supaya hijrah setiap saat. Apa hijrah setiap saat? Setiap saat kita harus ada improve. Improve apa? Ya semuanya. Ya dohir kita dan batin kita. Hati kita juga semakin dekat kepada Allah hari demi hari. Demikian juga lahir kita semakin taat pada Allah hari demi hari. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa mangkana yaumuhu ka'amsihi bahwa qasilun. Mangkana yaumuhu khairun min amsihi bahwa rabiqun. Pamangkana yaumuhu syarrun min amsihi bahwa qol. Kurang lebih begitu. Jadi barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dialah orang yang untung, dialah orang yang sukses. Tetapi kalau hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, dialah orang yang bangkrut, orang yang zalim. Bahwa zalimun. Jadi mangkana yaumuhu syarrun min amsihi bahwa zalim. Siapa yang hari ini
lebih buruk dari hari lain, dia adalah orang yang munafik. Maka di dalam kita beragama ini, maka dituntut setiap saat kita ini harus hijrah. Setiap saat kita harus lebih baik. Sederhana saja, kalau hari ini mungkin kita nggak sholat tahajud, besok Bismillah kita niati sholat tahajud, walaupun 2 rakaat. Hari ini kita kehilangan sholat jamaah, mungkin 2 waktu nggak jamaah. Oh, besok saya harus kejar supaya 4 waktu bisa jamaah. Besok saya kejar lagi supaya 5 waktu berjamaah. Begitu seterusnya. Dan ini di dalam Quran perintah ini luar biasa. Kita ini harus berlomba-lomba. Maka Allah berfirman, aina ma takun fastabiqul khairat aina ma takun. Berlomba-lombalah kamu ke dalam kebaikan di mana saja kamu. Demikian juga dalam ayat yang lain, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu menuju pengampunan Tuhan. Jannatil ardi samawati wal ardh, dan surga seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk hambanya yang bertakwa. Jadi untuk perkara menuju pengampunan Allah, untuk perkara menjalankan perintah-perintah Allah, kita diminta oleh Allah untuk berlomba. Dan itulah esensinya hijrah. Makanya hijrah itu penting, dan itulah dijadikan nama kalender, sehingga untuk mengingatkan kita setiap saat kita itu harus hijrah. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak Bapak Anies atas penjelasan dan wawasan yang sangat berharga. Sebelum kita akhiri Pak, adakah pesan dan kesimpulan yang ingin Anda sampaikan kepada para penonton kita? Pesan saya yaitu tadi, setiap saat hijrah. Karena apa? Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu. Dan Allah sudah berpesan di dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan agama Islam, dalam keadaan menyerahkan diri sempurna kepada Allah. Kemudian saran lagi supaya kita hijrah, itu sarannya Syaikhul Uji di dalam kitab Al-Ta'alim, itu adalah wa in kana la syarrin fajanibu syurhatan wa in kana la khairin faqribu yahtadi. Supaya kamu itu mudah di dalam hijrah itu, senantiasa cari kawanlah, kawan-kawan yang mendekatkan kamu kepada Allah. Itulah kawan-kawan yang penting. Dekati mereka. Tetapi kalau ada kawan-kawan yang menjauhkan kepada Allah, segera dihindari. Atau kalau kamu tidak menghindari, kamu dekati dia, ganti ajak mereka supaya taat kepada Allah. Karena ini perintahnya Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan lembut, dengan kasih sayang. Maka kalau kawan-kawan kita itu belum hijrah, masih dalam kemaksiatan, masih banyak perbuatan sia-sia, kewajiban kita untuk mengajak, menyadarkan, maaf, bukan menyadarkan, ya, mengajak kepada mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kasih sayang, memang untuk kasih sayang. Wal mau itu diberi nasihat yang baik. Kalau terpaksa berdebat, wajah dilhum billati ahsan, tetap debatnya pun dengan sportif. Kita dengan argumen-argumen yang bagus. Dan jangan ketika berdebat itu memperturutkan hawa nafsu, tapi debatlah dengan argumen sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Dan bagus lagi kalau kita menghadapi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih jauh dari agama. Ini sebelum kita datang kepada mereka, nasihati mereka, malam hari didoakan. Itulah sebetulnya resepnya para wali-wali Allah di Indonesia. Itu adalah sebelum mereka berdakwah, malam hari itu istighosah itu, doa sungguh-sungguh, munajat sungguh-sungguh, nangis sungguh-sungguh pada Allah, diminta supaya ya Allah menurunkan hidayah kepada orang-orang yang kita mau dakwah itu. Termasuk itu yang dicontohkan Nabi,
Nabi pernah berdoa, Allahumma aizal Islam fi ahadil umarain. Ya Allah, berikanlah kemuliaan Islam itu, aizal Islam, luhurkanlah Islam itu dengan salah satu dari dua umat. Ya, Umar itu ada dua waktu itu yang dididik Nabi, Umar bin Khattab dan Umar satunya Abu Jahal. Ternyata yang Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab yang kala itu betul-betul menentang Islam sekuat penentangan itu Umar bin Khattab, bahkan sudah bersumpah mau membunuh baginda Nabi SAW. Tapi dengan kekuatan doanya Nabi, Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Makanya bagi kita, hijrahlah diri kita setiap saat. Demikian juga ajaklah orang lain, teman-teman untuk hijrah. Tapi sebelum mengajak temanmu, malam hari doa mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah bukakan hati teman-teman kita, nanti supaya Allah akan berikan hidayah. Dan ingat bahwa kalau kita mau berbuat seperti itu, ini keuntungannya apa? Ini Allah akan jauhkan dari azab. Di dunia ini azab Allah akan diturunkan. Maka Allah yadurru ma'adzabi wa maka Allah yadurru ma'adzabi. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah tidak akan menganggapnya, kurang lebih begitu, satu kaum illa wa ahluha muslimun. Maka yuhrikal qura bidulmin wa ahluha muslimun. Allah tidak akan menganggap satu kampung, walaupun orang itu berbuat zalim di kampung itu, kalau wa ahluha muslimun, ada orang yang di kampung itu berupaya untuk menjadikan soleh orang lain. Muslimun itu bukan soleh untuk dirinya sendiri. Muslimun itu mensolehkan diri, juga upaya kepada orang lain supaya menjadi soleh. Kalau ada orang yang buat effort seperti itu di satu kampung itu, azab Allah yang mau turun itu akan dicabut oleh Allah, di-cancel oleh Allah. Makanya ini penting kita gotong royong untuk diri kita supaya menjadi baik dan ajak orang lain juga semakin. Dengan begitu, inilah esensi hijrah yang sebenarnya, hijrah untuk diri kita dan ajak orang lain untuk hijrah. Demikian. Terima kasih sekali lagi Bapak Anies. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan untuk para penonton, terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang sangat menarik lainnya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.